dalam susah, dalam senang, dalam suka dan duka, hati kami tetap menyembah Tuhan. Amin. Dalam keadaan hancur hati kami, dalam keadaan terpuruk hati kami, hidup kami, mata kami tetap memandangkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu ada pengharapan dalam hidup kami selama bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan selama hidup kami, bila hati kami tetap menyembah Tuhan, dan selama hidup kami, mata kami tetap memandang kehendak-Mu, memandang kuasa-Mu. Bila selama hidup kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Penyertaan Tuhan mewarnai hidup kami. Dan kepercayaan sepenuhnya Tuhan Yesus bahwa Tuhan sedang bekerja atas hidup kami semua. Dari hari ini sampai hari selanjutnya, sampai hari kemudian, dan sampai Maranatha, bahwa Tuhan ada dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk kebangkit demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tema hari ini adalah sebah, bukan sebelah ya. Yang senang kuliner sebelah beda ya. Ini bukan sebelah tapi sebah. Yang pernah mengalami sebah siapa? Ini sebah bahasa Jawa ya, bukan sebah bahasa Indonesia. Biasanya nggak tahu sebah itu apa. Saya nggak bisa menuliskan sebahnya bahasa Indonesia itu seperti apa. Sehingga jadinya bahasa Jawa. Sebah. Sebah otaknya. Nyaman, nggak enak. Nggak nyaman, nggak enak. Terus kronoreneonya orang enak, nyatanya seperti itu ya. Itu namanya sebah. Seperti itu. Nah, saudara, mari kita belajar dari Ratapan 1 ayat 20. Ratapan tanah bergelombang. Bukan ya? Ratapan 1 ayat 20. Apakah bisa kelihatan proyektornya? Di proyektor bisa ya? Kita baca bersama-sama. Ratapan 1 ayat 20. Yang tidak terbaca silakan membuka Alkitab saudara dan di Alkitab saudara. Ketemu ya? Ratapan 1 ayat 20. 1, 2, 3. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Amin. Saudara, kalau kita membaca ayat dari ayat pasal 1 sampai pasal yang kedua sampai pasal yang terakhir, saudara, isinya adalah yang tentang ratapan, tentang saya sedang nelongso kebanyakan. Memang ada beberapa tentang pengharapan dan lain sebagainya. Tapi inti ratapan itu tentang nelongsone urip, saudara-saudaraku ya. Nah, kita belajar kenapa sih ratapan seperti yang saya hari ini. Kenapa sebah yang saya bagikan hari ini. Saudara, aku latar belakangnya kitab ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, dalam bahasa Ibrani dinamakan kinot, atau artinya sama dalam bahasa Indonesia ratapan. Kinot itu artinya ratapan. Jadi kalau punya anak jangan sampai namanya kinot ya, karena kinot artinya ratapan. Nah, kenapa ratapan? Saudara, karena Yeremia memandang bagaimana bangsa Israel yang dengan kemegahannya tiba-tiba hancur semuanya. Dari tembok yang begitu megah, yang mungkin secara nalar manusia itu tidak bisa dihancurkan, tapi semua bisa dikalahkan oleh tentara Babel maksud saya. Oleh tentara Babel bisa dikalahkan, serta kehancuran dan pembuangan orang-orang Israel pada waktu itu. Saudaraku, kunci dari kitab ratapan adalah Eka. Artinya kenapa? Jadi kalau kita bersaing tentang ratapan selalu Eka. Kenapa? Bukan Eka sama ya.
Eka, atau artinya bahasa Ibrani itu kenapa? Kenapa? Di pasal 1 kuncinya lagi kenapa? Pasal 2 Eka, kenapa? Kenapa ini seperti ini? Nah, saudaraku, kita pertama berisi kesedihan, tapi dalamnya masih ada kepercayaan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, mari belajar hari ini tentang Eka tadi. Kenapa sebah, saudaraku ya? Kenapa hidup saudara dan saya terkadang sebah dalam urip ini? Kenapa hidup kita selalu merasakan sebah? Jika fisik saudara pernah mengalami sebah di perutnya, saya mau ke kiri salah, ke kanan salah, mengkurap salah, ngadang-ngadang salah, terus kita kan kalau mengenai sebah salah ya. Mengenai sebah itu pokoknya rasanya nggak enak hidupnya. Karena apa? Karena nggak bisa apa, ya bisa apa-apa tapi nggak nyaman hidupnya. Terkadang hidup kita itu mengalami hal yang seperti itu. Bahkan menuju proses kedewasaan iman, saudara dan saya harus mengalami sebah. Kenapa saya bagikan sebah hari ini? Saya bagikan temanya sebah karena terkadang hidup saudara dan saya mengalami hal-hal yang sebah tentang iman, tentang hidup, tentang keluarga, tentang bisnis, tentang kekayaan, tentang apapun juga. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun terkadang juga merasa sebah dengan keadaan. Satu contoh dengan sekolah pada waktu sebelum mereka masuk, mereka juga merasa sebah. Ketika belajar di sekolah mereka senang mainan HP. Terus ketika belajar daring mereka bosan dengan HP. Ada yang seperti itu. Sampai akhirnya mereka main layangan sampai sininya hilang kabel ya. Saya melihat anak-anak kecil sekarang yang sering main layangan sama lanang, entah lanang, entah cewek sering main layangan loh ya. Lihat, kamu mainnya dulu terus ya dia? Iya kak. Ya kok bisa? Kok bapak tahu? Ya tahu burungnya hilang saya gitu seperti apa? Kan kita kalau main layangan jadi hidupnya bahasa Jawa ini kan, kira biasanya bukan dari dia kena matahari langsung seperti itu. Karena saking sebahnya hidupnya dia pengen keluar. Jadi aku ciri-ciri orang sebah itu orang-orang yang senengannya pengen piknik, pengen hiburan, karena apa? Pengen refreshing. Siapa tahu sebahnya hidupku bisa terobati dengan piknik. Nah, kenapa dengan sebah, saudaraku? Kenapa dengan sebah? Yang pertama sebah salah. Kenapa harus sebah? Harus mengalami sebah? Sebah salah. Kenapa dengan sebah salah? Orang sebah saudara sudah tahu yang orang-orang Jawa, kan hampir semuanya orang Jawa. Yang namanya sebah pasti kita kan sebenarnya kan kita masih bisa makan. Gimana orang sebah itu ya? Orang Jawa sih kan sebah ya. Orang sebah itu masih bisa makan nggak sih? Bisa ya? Bisa jalan-jalan nggak? Bisa ya? Terus bisa bekerja nggak? Bisa. Tapi kira-kira nyaman nggak? Ya. Kenapa nggak nyaman? Pak. Karena itu sudah sebah, fisikku sudah nggak enak. Saudaraku, serba salahnya sebah itu seperti itu. Serba salah, melakukan apapun serba salah. Mau maju berperang Yeremia tuh, ketika dia melihat yang tadinya kerajaan Israel luar biasa megah seperti itu ya, luar biasa keren, luar biasa tidak bisa ada negara pun bisa menaklukkan. Tapi tiba-tiba kehendak Tuhan dihancurkan, Tuhan dalam sekejap mata. Yang notabene punya benteng yang luar biasa, minimal tembok orang-orang Israel itu pada zaman Daud berdasarkan sejarah berarti ya. Minimal lebarnya itu 6 meter minimal. Tembok itu minimal berarti ya. Ini 7. Berarti sekitar di sini ini. Besarnya gereja itu sama dengan temboknya mereka. Secara nalar manusia, saudara, secara nalar manusia tidak bisa dihancurkan. Karena apa? Mau warga yang ketampil sebut diri kalian mau apa? Mablek kalian nggak apa-apa seperti itu. Tapi oleh kehendak Tuhan bisa dihancurkan oleh bangsa Babel. Ingat saudaraku, bangsa Babel biasanya itu memberi upeti kepada mereka. Berarti kan itu. Biasanya mereka itu beri upeti. Yang namanya beri upeti itu berarti mereka itu bangsa jajahannya Israel. Tapi bisa mengalahkan Israel yang luar biasa. Saudara, ini yang membuat Yeremia itu serba salah. Ketika melihat keadaan, ini harus gimana ini? Lah, kerajaanku yang luar biasa sudah hancur seperti ini. Mau maju berperang, tentaranya udah kalah.
Perhatikan ini ya. Mau maju berperang, tentara sudah kalah, nggak punya tentara lagi. Mau membangun kerajaannya lagi dengan benteng dan sebagainya. Ingat saudaraku, orang-orang kuat, orang-orang pintar sudah diangkut semuanya ke Babel. Berarti orang yang tinggal orang-orang apa? Bodoh. Saya ngatakan itu ya. Maksudnya orang-orang yang tidak pintar yang ditinggal di sana. Pertama, yang kedua, orang-orang tua yang tinggal di sana. Yeremia juga bingung pada waktu itu, serba salah. Apa harus dilakukan dengan keadaan semua orang pemerintah dan sebagainya tidak ada di situ. Saudaraku, serba salah. Dengan keadaan semua serba salah. Seperti hidup kita, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, saudara dan saya pasti mengalami sebatas. Sesuatu yang tidak kita inginkan pasti serba salah. Dari hari ini sampai nanti, atau dari hari kemarin sampai besok, tidak ada orang-orang yang mau hidupnya celaka. Kalau saudara perhatikan baik-baik, serba salahnya Yeremia pada waktu itu, yang menuliskan kita seperti ini. Betapa gelisah hatiku. Hatiku terbolak-balik, yang terbolak-balik tadi, sembahyang hidupnya tadi, di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Ingat, di luar keturunanku, maksudnya di luar rumah keturunanku tadi, dihancurkan oleh pedang. Sementara di rumah dibunuh penyakit sampah. Ini kayak buah simalakama, saudaraku. Kalau berbahasa seperti itu, paribasan seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Mereka mau menyeberang ke Laut Merah. Pada waktu itu orang Israel mengumpat ngamuk pada Musa. Kamu ngapain bawa aku sini jika aku mati di tengah laut? Maju orang-orang Mesir yang mau menghancurkan mereka. Maju ke sini, ada Laut Merah yang secara kasat mata, secara logika mereka tidak bisa apa-apa. Mereka bukan orang-orang laut yang tidak bisa berenang pada waktu itu karena mereka baju kuda. Mereka mulai mengumpat dan lain sebagainya, memarahi Musa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan Israel pada waktu dipimpin Musa. Musa dipakai Tuhan untuk membelah Laut Merah. Saudara, mari perhatikan hal ini. Begitu juga dengan apa yang dituliskan oleh Yeremia. Jika anaknya keluar di luar rumah, mati oleh pedang bangsa Babel. Di dalam rumah, mati dari penyakit sampah. Kan serba salah. Apa harus melakukan? Diam mati, bergerak mati juga. Ya udah deh, apa yang kau coba? Gak ngapa-ngapain, mati juga. Wah, ini coba serba salah kita. Saudaraku, pembelajaran hari ini sebab itu seperti itu. Kita bisa bekerja, kita bisa makan, kita bisa melakukan aktivitas, tapi hidup kita tidak nyaman. Sebab itu seperti itu. Iman kita sudah mengalami hal yang sebab. Kita bisa bekerja, terkadang kita juga masih bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dengan banyak karunia kita menyembah Tuhan, main Tuhan dengan luar biasa juga. Tapi terkadang hidup kita sebab semuanya gak sesuai harapan. Kadang kita juga mulai ngomong dengan Tuhan, ini lagi gimana sih Tuhan? Aku udah lihat Tuhan selama ini loh. Kau udah sebaik yang ini, jengkel dengan keadaan, serba salah dengan keadaan. Tuhan buat ngapain aku pelayanan? Mulai seperti itu mungkin ya, orang sebab seperti itu. Bulannya piknik, jalan-jalan, gue sepeda, balik sepeda, lakuin hiking, enggak gunung. Baru ke gunung, tekan rumah mana, sebab gitu. Karena apa? Karena yang jawabannya baik-baik kata saudara. Karena piknik bukan jawaban dalam hidupmu. Yes. Karena jawaban dalam hidup adalah Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua, bisa saya rangkum dari pertama dan kedua sebenarnya. Bingung dengan keadaan. Bagaimana nggak bingung saudaraku ya? Saya bisa bayangkan beberapa waktu lalu ada kebakaran di Garjo di Salatiga ya. Terus ada kebakaran di dekat apa itu bener tuh sana. Ya memang nggak bisa. Tapi kan terlihat bekas kebakarannya kan. Ya kita akan melihat
yang tadinya luar biasa bagus ketika di sana mungkin bingung, kok bisa ya? Lah, kok seperti ini ya? Saudaraku, ini dari hal yang terkecil. Atau mungkin dari tiba-tiba kena angin ribut. Di beberapa desa di sekitar kita pernah rumahnya ada yang ambruk gara-gara angin puting beliung. Gimana masih ingat kan seperti itu ya? Beberapa bulan yang lalu di tangga desa kita yang ambruk karena puting beliung. Ya artinya hanya megahnya luar biasa. Setiap malam dengan sound system yang luar biasa gede dan sebagainya. Pagi-pagi cukup ambruk. Bahkan saudara masih ingat ada gereja, salah satu gereja di tengah kita juga sama. Yang hari Minggu, setiap hari Minggu penyembahan luar biasa. Tiba-tiba malamnya ambruk dan pendeta juga baru tahu paginya ketika dia mau penyembahan di gereja. Kita akan terpana pada waktu itu. Kok bisa? Dengan kokohnya gereja dibangun, dengan kokohnya rumah dibangun, dengan luar biasanya, dengan besi dan lain sebagainya, dengan kombinasi semen dan lain sebagainya. Secara nalar manusia ini tidak mungkin bisa ambruk. Kita akan bingung seperti itu. Yeremia mengalami kebingungan yang luar biasa juga. Aduh Tuhan, kok bisa ya Tuhan ya? Masa bangsa jajahanku bisa mengalahkan bangsaku? Kok bisa ya Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Dia bingung. Bangsa yang besar yang mengalahkan banyak bangsa, tapi dikalahkan bangsa yang pernah dia kalahkan. Dia bingung. Semua kekuatan militer dan semua aspek itu hancur luluh, nggak bisa bergerak. Dia bingung mau berbuat apa. Karena yang ditinggal tadi saya katakan, orang-orang pintar, orang-orang muda, diangkut semuanya ke Babel. Yang tinggal hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang, yang tidak bisa bergerak, yang mungkin hanya aku bisa beri apa-apa seperti itu, hanya bisa menuruti perintah seperti itu, nggak punya inisiatif untuk seperti itu. Yang ditinggal hanya orang-orang yang tidak punya pengalaman. Semua orang pintar diangkut. Bagaimana tidak bingung Yeremia pada waktu itu? Ada apa dengan bangsa ini? Saudara, kerajaan begitu dibanggakan, kerajaannya begitu hebat, tapi Tuhan izinkan dihancurkan oleh Tuhan. Jawaban semua dari sebahnya Yeremia, sebahnya umat Tuhan pada waktu itu adalah di poin yang ketiga ini. Burung itu, always. Jawaban paling penting adalah introspeksi diri. Jika Yeremia menuliskan di ayat yang ke-20 tadi, karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Saya tuliskan di sana, jika bangsa tersebut dikalahkan jadi oleh bangsa lain, karena satu hal yang fatal, menduakan hati Tuhan. Mereka mulai menyembah Baal. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ingat baik-baik, mereka mulai menyepelekan hadirat Tuhan. Mereka mulai menyepelekan urapan Tuhan. Mereka mulai menyepelekan sesuatu hal yang tentang rohani dan ketaatan tadi. Karena apa? Karena aku punya kerajaan yang luar biasa, punya tembok kerajaan yang luar biasa. Nggak mungkin bangsa lain bisa mengalahkan kami. Karena kami tidak mungkin kelaparan dengan kekayaan yang aku miliki. Karena aku nggak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatan militer yang aku miliki, kata mereka. Tapi ingatlah baik-baik, Tuhan izinkan semuanya diluluh lantakkan, bahkan semua aspek hidup mereka. Militer kalah, kerajaan hancur, bangsa-bangsa menertawakan mereka. Introspeksi orang-orang mereka yang mereka katakan melalui Yeremia, karena kami sudah melampaui batas, memberontak. Saudaraku, Tuhan hancurkan kebanggaan manusia karena Dia yang berkuasa atas alam semesta. Istilahnya menjadi gambaran tentang sebahnya di sini Yeremia tadi, tentang hidup saudara dan saya. Kita seringkali hidup dan mengalami sebah, bahkan mungkin sering kali sebah
kita mengalami pergolakan, perguncangan kehidupan kita. Mau maju terkadang kita salah, diam salah, ngamuk ya tambah salah, menang wae ya dunia unek bengek. Karena kita mengalami seperti itu. Aku tuh piye? Serba salah, bingung. Saudaraku, bagi orang-orang yang mungkin punya berduit, wah kita piknik dulu deh. Mau ke puncak, mau ke pantai, mau kemana lagi? Mau ke lereng gunung. Ini intermezzo. Beberapa yang lalu saya mau diajak ke puncak setahun yang lalu. Ketika ada salah satu acara, Mas, ayo ke puncak Mas, kita refreshing. Saya bilang, enggak mau. Lu kenapa? Lah aku tiap hari udah di puncak ya. Rumahku nih gunung, masuk aku piknik nih gunung. Jadi terkadang orang-orang ngiranya kita tuh hanya di kota yang mungkin megah seperti itu. Karena gereja kita yang dianggap orang gereja yang sangat besar. Amin, ya. Udah amin ya, yang jadi seperti itu. Dianggapnya gereja yang besar seperti itu. Di tengah kota, padahal kita kan di desa yang desa. Desa sekali. Yang desa, tapi yang paling penting memberkati banyak jiwa. Amin. Gak mau ah. Masa aku orang gunung pikirnya ke gunung gak lucu toh ya. Loh, di sana pemandangannya indah Mas. Kita bisa lihat gunung. Dengan aku tangi turun terus punya neng buri yang langsung delok gunung ya bilang dia. Sudah di sini semuanya kan seperti itu. Bangun tidur sudah melihat gunung. Bangun tidur atau mau pulang ngarit lah, pulang ngombor, pulang dari kandang, atau mungkin pulang dari kita sedang di ladang, lalu kita dari tengah-tengah gunung kok mau piknik di gunung. Ya sorry, makanya ada orang-orang yang senengannya Pak Dena ini sombong. Sekarang nggak mau lagi muncak, nggak mau lagi naik gunung seperti itu. Ya tiap hari kan saya udah di gunung kok, jadi nggak pernah naik gunung lagi. Karena waktu saya masih muda senengannya kan naik gunung sampai puncak, pakai tenda dan sebagainya seperti itu. Saudara, mari perhatikan hari ini. Banyak orang mengalami sebab, bahkan hidup saya dan saudara juga sering mengalami sebab. Saudara akan mengerti tentang sebabnya ini bagi saudara yang pernah mengalami sebabnya perut saudara. Lagunya saudara kalau sebab itu apa saudara sudah apa? Ngentot. Namanya kuning seperti itu. Wah lagunya, wah terima kasih Tuhan seperti itu. Bagi orang mungkin kan, wah jijik seperti itu. Tapi itu kan ya obatnya sebab tadi. Terkadang Tuhan juga izinkan ketika kita sembah hidup kita, diizinkan dengan sesuatu hal yang obatnya terkadang kan nyeleneh-nyeleneh, nganyel ke kita, tapi kita terkadang terobati. Lihat baik-baik saudaraku ya. Ternyata kita terkadang sembah itu nggak perlu jalan-jalan kemana. Kita hanya membuat bunyi di belakang itu loh saudaraku ya. Dan muni, dan keluar anginnya, baru sembahnya hilang. Saudaraku, oh sembah pasti kayak Mas Haji tadi di kelas ini. Pokoknya saya sembah, gimana ini sembah? Apa biaya seperti itu? Saudaraku, kadang orang sembah juga diizinkan Tuhan. Kue sembah ditambah digebuki kita. Gimana? Hidup kita itu seperti itu terkadang. Rasanya hidup kita itu sembah, tapi semakin banyak masalah. Karena apa? Tambah digebuki tadi loh. Aduh, begini. Kalau orang nggak sakit, nggak mungkin otaknya digebuk. Gimana? Terkadang saudara dan saya, ketika hidup saudara, iman saudara mengalami sebah tadi, sudah sakit tambah digebuk. Bukankah sebah itu seperti itu? Otaknya sakit, sebah tambah digebuk. Tengah baik-baik saudara. Jawabannya yang sudah sering kita lakukan, menyembah Tuhan. Coba hidup kita cuma satu hal, bukan piknik, bukan tamasya, bukan banyak hal di dunia tawarkan, tapi duduk diam, menikmati dan menghidupi hadirat Tuhan. Kenapa seringkali kita gak mendapat jawaban tentang hadirat Tuhan? Aku udah menikmati hadirat-Mu Tuhan, tapi ingatlah baik-baik. Terkadang saudara dan saya tidak menghidupi hadirat itu. Kalau kita sudah menghidupi hadirat Tuhan,
sembah akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, banyak orang yang tidak menghargai tentang urapan Tuhan. Oke, dengan pujian yang mungkin punya suara yang luar biasa, tapi tanpa urapan Tuhan, semuanya akan suaranya suara yang hambar. Sama dengan musik, mau keyboard, mau drum, mau bass, mau gitar, dengan skill talenta yang luar biasa, atau mungkin dengan les kursus sampai Z sudah selesai menyelesaikan semuanya. Tapi ingatlah baik-baik, tanpa urapan Tuhan, semuanya sia-sia. Karena apa? Bisa-bisa kok. Tanpa penyembahan dalam hidup saudara dan saya, maka sebagaimana terus berlanjut. Ingatlah baik-baik, waktunya saudara introspeksi diri. Apa yang terjadi dengan hidup? Ketika imanmu, ketika hidupmu mengalami sebah, waktunya introspeksi diri. Ketika hidup kita sakit seperti sebah tadi, mulutnya sudah sebah, terkadang bertambah lagi. Kenapa? Dipukul-pukul, tambah sakitnya. Masalah juga terkadang sama seperti itu. Yang satu belum selesai, ditambah lagi seperti itu. Inilah baik-baik waktunya introspeksi diri. Jawabannya cuma satu: menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan menghidupi hadirat Tuhan. Amin. Saya nggak sempat Pak. Saya nggak sempat Pak menyembah Tuhan. Ada seperti itu. Apakah menyembah Tuhan harus 1 jam? Tidak. Tidak berapa lama engkau menyembah Tuhan. Tapi ketika engkau bisa sampaikan pada Tuhan seluruhnya, sepenuhnya pada Tuhan, dengan hati yang benar dan tulus pada Tuhan. Tidak peduli berapa lama kita menghadap pada Tuhan. Yang paling penting ketika kita bisa merasakan urapan dan penyertaan Tuhan itu, Tuhan akan sertai. Amin. Saudaraku, kita sering alami sebah. Waktu kita introspeksi diri. Kalau kita bisa mengintrospeksi diri kita, tulisan ini yang terakhir, kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu sayang kepadaku. Amin. Engkau berikan sebahnya hidupku. Karena Engkau begitu mengasihi aku, Engkau berikan sebahnya imanku. Karena Engkau begitu mengasihi aku, Engkau berikan sebah tentang pekerjaanku. Karena Engkau begitu sayang kepadaku, aku masih bisa menikmati sebah ini. Dan aku bisa menghidupi setiap hadirat-Mu, sehingga aku bisa keluar menang bersama Tuhan. Yang terakhir, introspeksi diri dan katakan, apa yang menjadi penyebab sebah dalam hidup? Temukan itu, temukan jawaban itu. Dan jawaban sebah, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan menghidupi hadirat Tuhan. Dan di situ Tuhan menyertai. Mari berdoa.
ketika menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan melihat wajah Tuhan dengan senyumnya. Maka ini jawaban dari semuanya itu. Saudara, temukan hal itu. Temukan hadirat Tuhan. Bukan hanya menerima hadirat, tapi menghidupi hadirat itu. Bapak pegang tangan kami Tuhan. Jawaban tentang sembahnya itu seperti ujian ini. Ketika sudah bisa menikmati hadirat Tuhan dan menghidupi hadirat Tuhan, ketika bertemu dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan dengan senyum, dan kita bisa berkata, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kita. Dan kita bisa berkata, hadirat Tuhan membawa pemulihan dalam hidupmu. Amin. Kata itu dengan imanmu, bahwa hadirat Tuhan menyembuhkan luka batinku. Katakan itu dalam imanmu, bahwa hadirat Tuhan menyembuhkan ekonomiku, memulihkan ekonomiku, memulihkan bisnisku, memulihkan keluargaku, memulihkan hidupku semuanya. Amin. Bahwa hadirat Tuhan bahwa pemulihan dalam hidup saudara semuanya. Apa yang saudara kerjakan, bahwa hadirat Tuhan membawa keberhasilan dalam hidup saudara dan saya. Katakan dengan iman bahwa Yesus yang kita sembah, hadiratnya menyembuhkan hidup. Thank you Jesus. Ketika aku menyadari Tuhan izinkan sembahnya hidup, bahwa kita harus tidak menduakan Tuhan dalam hidup kita, harus taat kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan sudah menyadari hal itu, maka saya akan berkata, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Dan siapkan hati, siapkan hidup untuk menerima perjamuan Tuhan. Karena Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Siapkan hatimu.
kita memakan roti dan minum anggur, saudara percaya bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak siapkan hati kami, Bapak baharui hati kami untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapak tahirkan kami Tuhan, sehingga kami semua layak menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah. Karena ketika kami memakan dan meminum perjamuan, kami bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakai kami untuk melayani para anak-anak dan para hamba-hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Siapapun saudara yang hari ini mengalami hidup yang sebat, yang semua serba salah, yang bingung harus melakukan segala sesuatu, ingatlah baik-baik, hadirat Tuhan membawa kesembuhan dalam hidupmu. Tuhan bisa sembuhkan lukamu, Tuhan bisa sembuhkan kehidupanmu, Tuhan bisa pulihkan hidupmu. Apapun yang kau kehendaki hari ini, katakan kepada Tuhan bahwa hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat Tuhan bukan hanya dinikmati, tapi dihidupi. Bukan berapa lama engkau menikmati, tapi bagaimana engkau dengan tulus mengungkapkannya kepada Tuhan untuk membawa kesembuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan setiap pelayan ini bisa melayani dalam kelompok-kelompok saudara dalam perjamuan Tuhan. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, mengangkatnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita terima demi nama Yesus.
Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah. Ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena hadirat Tuhan membawa kesembuhan bagi hidupmu. Karena hadirat Tuhan memulihkan sebagian hidup kita. Karena hadirat Tuhan memulihkan setiap aspek hidup kita. Mau ekonomi, mau keluarga, semua dipulihkan semua dengan hadirat Tuhan. Bukan berapa lama kita menyembah Tuhan, tapi ketika kita bisa bersungguh menikmati dan menghidupi hadirat Tuhan dalam hidup kita semua, maka hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh membawa kesembuhan. Amin.